Oke, jadi hari ini aku mau bikin website pribadiku sendiri. Kenapa? Karena aku baru sadar selama ini aku belum punya satupun website yang bisa aku jadikan wadah untuk menampung semua karya-karyaku. Selama ini semua hasil kerja dan proyek-proyekku itu nyebar di mana-mana. Jadi aku pikir kayaknya sudah saatnya aku punya satu tempat yang rapi. Biar nanti kalau orang mau lihat hasil karyaku itu tinggal aku arahkan aja ke website itu. Nah, karena aku sudah terbiasa pakai C4, jadi kali ini aku tetap pakai framework yang sama biar lebih cepat pengerjaannya. Supaya nggak mulai dari nol, aku ambil template project dari website absensi karyawan yang sebelumnya sudah aku bikin. Lalu aku hapus beberapa file dan modul yang nggak diperlukan, jadi tinggal struktur dasarnya aja yang nanti bisa aku pakai buat project pribadi ini. Langkah pertama, aku mulai dari bagian front end dulu. Tapi karena aku belum punya ide pasti untuk tampilan websitenya, jadi sementara aku cuma kasih tampilan sederhana dengan tulisan seperti ini. Setidaknya itu udah bisa jadi tanda kalau websitenya lagi dibangun. Selanjutnya aku lanjut ke bagian backend-nya. Pertama aku desain ulang halaman loginnya biar tampilannya lebih bersih dan modern. Sekarang loginnya juga udah ada validasi, jadi kalau username atau passwordnya dimasukkan salah akan muncul notifikasi errornya. Setelah login berhasil, aku bikin tampilan dashboard sederhana. Di sebelah kiri ada navbar untuk menu utama dan di bagian kanan aku tambahkan icon user. Kalau kursor diarahkan ke icon itu akan muncul drop-down menu berisi opsi profile dan logout. Desainnya aku buat simple, tapi tetap terlihat profesional biar nanti bisa dipakai juga di project yang lain. Oke, jadi segini dulu progresku untuk hari ini. Rencananya template ini akan aku simpan dan jadikan template dasar untuk project-project berikutnya. Jadi nanti kalau aku bikin website baru lagi, aku tinggal pakai struktur dari template ini aja biar lebih cepat dan efisien. Oke, jadi di part 2 ini aku mau lanjut ngerjain website pribadiku. Kalau di part sebelumnya aku baru bikin struktur dasarnya. Kali ini aku mulai masuk ke fungsi utamanya, yaitu untuk menyimpan data pembeli dan kunci lisensi produkku. Jadi gini, tujuan utama website pribadiku ini bukan cuma buat pamer karya, tapi juga sebagai pusat manajemen lisensi produk yang aku jual. Kenapa? Karena aku pengen setiap produk digital yang aku buat itu punya sistem lisensi sendiri, biar orang lain itu nggak bisa sembarangan jual ulang atau nyebarin tanpa izin. Nah, tahap pertama yang aku kerjain hari ini adalah membangun tampilan menu dan tabel di bagian backend-nya. Aku mulai dari desain tabel untuk data pembeli, lengkap dengan kolom nama, tanggal pembelian, status lisensi, dan lain-lain. Biar kelihatan hasil akhirnya, aku juga masukin beberapa data dummy sebagai contoh. Tujuannya supaya aku bisa lihat langsung gimana tampilan akhirnya kalau nanti datanya udah banyak. Di bagian aksi tabelnya, aku rubah sedikit tampilannya supaya nggak terlalu monoton dan beda dari kolom status. Aku kasih icon-icon biar tampilannya lebih interaktif dan mudah dipahami. Lalu aku tambahkan juga fitur pencarian langsung di atas tabelnya. Jadi nanti kalau aku butuh cari data pembeli tertentu, tinggal ketik aja namanya dan langsung muncul hasilnya tanpa ribet. Selanjutnya aku bikin juga fungsi pagination, biar kalau datanya udah lebih dari 10 baris, otomatis kebagi ke beberapa halaman. Dengan begitu tampilannya tetap rapi dan gak berat waktu dibuka. Tapi di tengah proses itu aku nemu bug kecil. Waktu aku scroll halaman ke bawah, ternyata navbarnya nggak ikut stay di atas, alias nggak menempel seperti yang aku mau. Awalnya aku sempat bingung banget cari penyebabnya, karena di project sebelumnya hal ini nggak terjadi. Apalagi kali ini aku benar-benar bikin semuanya dari awal, tanpa pakai template sama sekali. Dan sumpah, itu bikin aku lumayan burn out juga. Tapi akhirnya setelah nyoba beberapa kali dan benerin CSS-nya, masalah itu bisa aku selesaikan juga. Sekarang navbarnya sudah bisa stay di tempatnya, meskipun halaman di scroll ke bawah. Dan hasil akhirnya aku cukup puas. Meski sederhana, tapi sekarang tampilannya udah mulai kelihatan rapi dan fungsional. Oke, segitu dulu untuk progres part 2 ini. Di part berikutnya aku rencananya mau mulai bikin fitur input lisensi dan validasi otomatisnya. Jadi sampai jumpa di part 3 ya. Part 3 ngembangin website pribadi. Kali ini aku mulai ngerjain fitur tambah data lisensi sambil berjuang ngatur CSS yang masih super berantakan. Oke, hari ini aku lanjut lagi ngembangin website pribadiku. Kalau di part sebelumnya aku udah bikin fitur tabel data pembeli dan sistem lisensinya, kali ini aku mau fokus ke bagian tambah data lisensi. Seperti biasa, karena di project ini aku nggak pakai template sama sekali, jadi semuanya aku bangun dari nol. Langkah pertama aku mulai dari desain tampilan halaman tambah data. Dan jujur, hal inilah yang bikin progresku agak lambat, karena aku harus ngerancang semua komponennya sendiri. Mulai dari layout, tombol, sampai stylenya juga. Semuanya cuma pakai CSS manual. Tapi nggak apa-apa, walaupun lebih lama rasanya jauh lebih puas dan personal. Apalagi ini kan website pribadiku sendiri, jadi aku nggak terikat tenggat waktu apapun. Aku pengen ngerjainnya itu dengan santai, sambil benar-benar menikmati prosesnya. Beberapa menit kemudian, akhirnya tampilan halaman tambah datanya mulai kelihatan bentuknya. Tapi karena CSS-nya masih berantakan banget, aku mutusin buat beresin stylingnya dulu biar nanti gampang di-maintain. Dan ternyata bagian ini lumayan makan waktu juga, karena struktur CSS-nya itu memang belum terorganisir sama sekali. Ya udah, aku ambil nafas dulu sebentar dan pelan-pelan aku rapiin satu persatu. Gak perlu buru-buru, yang penting rapi dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Setelah CSS-nya beres, aku lanjut bikin form tambah data lisensi supaya benar-benar berfungsi menambah data baru ke dalam tabel. Dan akhirnya
Oke, berhasil. Sekarang data lisensinya bisa ditambahkan langsung dari form yang udah aku buat. Nggak terasa tiba-tiba hari udah mulai gelap aja. Kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk progres hari ini. Besok aku lanjutin lagi. Mungkin lanjut ke fitur edit dan hapus data lisensi biar sistemnya makin lengkap. Sampai jumpa di part 4. Part 4 ngembangin website pribadi. Akhirnya fitur CRUD-nya hampir kelar. Hari ini aku ngerjain bagian validasi, edit, dan hapus datanya. Oke, hari ini kita lanjut lagi ngerjain website pribadi. Masih di seputaran fitur CRUD data lisensi, yang dari kemarin belum juga kelar-kelar. Tapi kali ini aku udah mulai masuk ke bagian yang lumayan penting, yaitu validasi form, edit data, dan hapus data. Pertama-tama aku tambahin dulu fitur validasi di setiap form tambah data. Jadi kalau ada input yang belum diisi atau tidak sesuai aturan, formnya akan berubah jadi warna merah, dan di bawahnya muncul keterangan errornya kenapa. Dengan begitu, admin bisa langsung tahu bagian mana yang belum benar. Tapi waktu aku coba, aku nemuin bug kecil. Masalahnya kalau ada satu form yang gagal validasi dan admin udah ngisi ulang data di form lain, datanya itu malah hilang begitu tombol kirim ditekan lagi. Padahal harusnya data yang udah dimasukkan tadi tetap muncul biar nggak perlu ngetik ulang. Akhirnya aku benerin dengan menambahkan baris kode value all di setiap input formnya. Dan setelah aku tes ulang, oke, kali ini udah berhasil. Sekarang kalau validasi gagal, data yang udah diisi tetap tersimpan di formnya, jadi lebih efisien dan gak nyebelin buat admin. Setelah itu aku tambahin sedikit informasi total data yang muncul di tabel. Posisinya di bagian bawah tabel. Tujuannya itu biar gampang tahu seberapa banyak data lisensi yang udah terdata. Lanjut, aku mulai bikin fitur edit data. Untuk yang ini aku sebenarnya cuma perlu modifikasi sedikit dari halaman tambah data, karena struktur codingannya itu mirip banget. Cuman bedanya data lama bakal otomatis muncul di form dan bisa diubah langsung sebelum disimpan lagi. Terakhir aku tambahin fitur hapus data. Biar tampilannya lebih interaktif, aku pakai desain model pop-up konfirmasi. Jadi waktu tombol hapus ditekan, akan muncul jendela kecil yang nanya, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Dan setelah dikonfirmasi, baru datanya langsung kehapus dari tabel. Sederhana tapi kelihatan lebih profesional dan aman dari kesalahan klik. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Berarti sekarang fitur tambah, edit, hapus, dan validasinya udah berfungsi semua. Selanjutnya aku tinggal ngerjain fitur lihat detail data. Dan mungkin sekalian ngerapiin tampilannya biar lebih clean. Sampai jumpa di part 5. Part 5 ngembangin website pribadi. Kali ini aku fokus nyempurnain fitur lisensi. Dan akhirnya CRUD pertama resmi selesai. Oke, hari ini aku lanjut lagi ngerjain website pribadiku. Dan di part 5 ini aku mau fokus untuk nyempurnain bagian menu lisensi, supaya semua fungsinya bisa berjalan dengan baik. Rencananya hari ini aku mau nambah satu fitur baru, yaitu fitur lihat lisensi. Jadi langsung aja, aku mulai dari desain tampilannya dulu. Dan setelah beberapa menit ngoding, akhirnya tampilannya jadi juga. Tapi waktu aku cek lebih teliti, ternyata ada satu hal yang aneh. Di kolom form dibuat pada, datanya itu malah muncul tanda strip. Awalnya aku kira cuma error tampilan biasa, tapi setelah aku telusuri, ternyata penyebabnya itu karena aku belum nambahin validasi sama sekali di bagian penyimpanan data. Akhirnya mau nggak mau aku lanjutin ngerjain validasinya hari ini juga. Oke, langkah pertama aku tambahin validasi di halaman tambah data lisensi. Sekarang sistemnya akan otomatis menyimpan tanggal kapan data lisensi itu ditambahkan. Dan kalau status lisensinya langsung dipilih aktif, maka tanggal tersebut juga otomatis tersimpan di kolom Activate Add di database. Begitu juga di bagian Edit data lisensi. Aku tambahkan logika yang mirip. Kalau statusnya diubah menjadi aktif, maka kolom Activate Add otomatis terisi dengan tanggal hari ini. Tapi kalau statusnya diubah dari aktif ke selain aktif, maka kolom itu bakal dikosongkan lagi. Dengan cara ini, datanya jadi jauh lebih teratur dan akurat. Dan akhirnya setelah beberapa kali testing, semua fitur tambah, edit, hapus, lihat, dan validasinya berhasil berjalan sempurna. Artinya, CRUD pertamaku di proyek website pribadi ini resmi selesai. Karena masih ada sedikit waktu tersisa, aku pakai buat mulai ngerancang halaman profil admin. Desainnya itu aku buat sederhana tapi tetap rapi. Dan hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Untuk fitur ubah data profil dan update password admin, rencananya bakal aku lanjutkan besok. Jadi segitu dulu untuk part 5 ini. Progresnya mulai terasa banget, pelan tapi pasti. Website pribadiku semakin matang. Sampai jumpa di part 6.